Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selamat di rumah, baik-baik saja ya. Ingat, selalu jaga kondisi dan kesehatan kalian. Untuk sementara waktu, mohon maaf, pembelajaran kita laksanakan secara daring atau pembelajaran secara jarak jauh. Ya. Untuk mata pelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai administrasi sistem jaringan kelas 11 atau ASJ. Bersama saya, Bapak Doni Ardianto. Oke, untuk mata pelajaran yang kalian pelajari mengenai administrasi sistem jaringan itu termasuk kelompok C2 ya. Kalian akan mempelajari selama 2 semester ya atau selama duduk di kelas 11. Nah, kompetensi dasar apa saja yang kalian akan pelajari? Yang pertama yaitu menerapkan sistem operasi jaringan. Yang kedua adalah mengevaluasi DHCP server. Yang ketiga adalah mengevaluasi FTP server. Yang keempat adalah mengevaluasi remote server. Yang kelima adalah mengevaluasi file server. Yang keenam adalah mengevaluasi web server. Yang ketujuh adalah mengevaluasi DNS server. Yang kedelapan adalah mengevaluasi database server. Yang kesembilan adalah mengevaluasi mail server. Nah, di sini nanti di 9 kali ini kalian harus pelajari dan harus kalian pahami ya. Rata-rata di sini nanti akan kebanyakan yaitu praktikum. Nah, bagi yang sudah punya laptop bisa langsung dipraktekkan nanti ya. Kalau sudah waktunya jadwalnya praktek. Tapi kalau bagi yang belum punya, nanti silakan untuk sementara waktu kalian pahami dulu video-video tutorial yang akan diberikan nanti ya. Silakan nanti kalian pelajari dulu ya sambil menunggu kita boleh tatap muka ya. Oke. Nanti ya, tetap nanti untuk materi pertama yaitu yang kita jelaskan mengenai menerapkan sistem operasi jaringan. Nah, kemarin di kelas 10 kan kita sudah belajar mengenai sistem operasi. Apa tuh sistem operasi itu? Ada yang sudah tahu ya? Pasti rata-rata sudah tahu ya. Apa mungkin lupa? Nah, mungkin kalau ada yang lupa, di sini saya akan jelaskan ya sistem operasi itu apa. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali yaitu program booting. Itu bisa ya, karena tidak termasuk dalam sistem operasi tersebut. Ya, itu untuk kata pengantar mengenai sistem operasi. Sedangkan untuk kelas 11 itu kita akan mempelajari mengenai sistem operasi jaringan. Ya, dari kata-kata sistem operasi jaringan pasti yang berhubungan dengan jaringan ya, sistem operasi tersebut ya. Kalau yang kemarin kalian pelajari di kelas 10 itu sistem operasi standalone atau sistem operasi yang digunakan untuk diri sendiri ya. Walaupun bisa digunakan untuk jaringan tapi tidak banyak ya. Tidak seperti sistem operasi jaringan ya. Apa itu sistem operasi jaringan? Sistem operasi jaringan atau SOJ adalah suatu sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani jaringan. Nah, sedangkan sistem operasi jaringan menyediakan beberapa fungsi khusus. Di antaranya, 1. Bisa menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Ya. Yang kedua, mengelola sumber daya jaringan, ya, atau sharing. Ya. Nanti kalau di Linux kita menggunakan yang namanya Samba ya, aplikasi servernya. Jadi nanti kalian akan belajar banyak paket aplikasi layanan server di sini ya. Paham ya? Nah, kita lanjut. Yang ketiga yaitu bisa menyediakan layanan. Yang keempat adalah menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Jadi nanti keamanan jaringan juga kalian harus pelajari di sistem operasi jaringan ini ya. Baik di kelas 11 maupun nanti di kelas 12 ya. Sedangkan untuk poin 4 nanti akan kalian pelajari di kelas 12 ya. Berdasarkan fungsinya, jaringan komputer dibedakan menjadi, nah ini saya ulangi sedikit ya. Kalau berdasarkan jaringan komputer itu berdasarkan fungsinya itu ada dua. Yang pertama adalah jaringan peer-to-peer, yang kedua adalah jaringan client server. Apa itu jaringan peer-to-peer? Jaringan peer-to-peer adalah suatu model komunikasi dua arah antara pengguna PC melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server ya. Jadi ini komputer dengan komputer ya. Jadi menggunakan kabel. Kalau kita menggunakan laptop atau menggunakan jaringan WiFi itu namanya ad hoc ya. AD strip HOC atau ad hoc dibacanya ya. Kalau di komputer dengan komputer namanya peer
satu pair. Nah, ya, 1 ke 1. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah yang pertama, semua komputer memiliki hak atau perlakuan yang sama. Jadi di situ tidak ada server, ya. Jadi bisa jadi server, bisa jadi klien. Pada suatu saat bisa jadi server, pada suatu saat juga bisa jadi klien. Jadi perlakuannya sama. Yang kedua adalah harga lebih murah. Yang ketiga, instalasi mudah dilakukan. Cukup konfigurasi di komputer, kita setting, sudah kita bisa menggunakan jaringan peer-to-peer. Yang kedua, kekurangannya, ya, yaitu yang pertama, desentralisasi. Tidak ada posisi sentral untuk file dan aplikasi, karena tidak ada server itu tadi, ya. Yang kedua, tidak ada keamanan jaringan, ya, itu yang kedua. Sedangkan kalau jaringan client server adalah jaringan yang memperbolehkan jaringannya untuk memusatkan fungsi dan aplikasi. Di situ ada namanya nanti komputer server dan komputer klien. Ya, kalau komputer server melayani seluruh komputer yang terdapat dalam jaringan komputer. Sedangkan komputer klien menggunakan fungsi yang diberikan dari komputer server. Ya, itu perbedaannya komputer server dan komputer klien. Sedangkan kelebihannya yaitu adalah mudah diakses. Yang kedua adalah fleksibel. Teknologi baru dengan mudah dapat diintegrasikan ke dalam sistem. Yang ketiga adalah interoperability atau semua komponen bekerja bersama-sama. Sedangkan kekurangannya jelas biaya lebih mahal, ya, karena banyak konfigurasi jaringan yang akan kalian gunakan. Yang kedua adalah perawatan yang lebih rumit karena berhubungan banyak klien, ya. Pasti di sini juga banyak kabel-kabel atau jaringan-jaringan WiFi, ya. Pasti perawatan juga lebih rumit. Cuma keuntungannya tadi mudah diakses, ya, fleksibel juga. Yang ketiga interoperability, ya. Nah, beberapa sistem operasi jaringan yang umum digunakan. Kalau dulu kita mengenal punyanya Microsoft hanya Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98, ya kan? Terus Windows apa lagi? Windows Vista, terus apa lagi? Windows 7, Windows 8, Windows 10, ya. Itu kalau dia stand alone, ya. Hanya digunakan untuk sendiri atau diri sendiri, ya. Berdiri sendiri. Itu sistem operasi yang kita pakai itu, ya. Tapi kalau punyanya sistem operasi jaringan, ya, Microsoft juga mengeluarkan sendiri. Yang pertama ada Windows NT, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, dan yang terbaru Windows 2019 Server. Ya, jadi semuanya di belakangnya pasti ada kata-kata server. Ya, jadi itu kalau punyanya Microsoft yang digunakan untuk sistem operasi jaringan. Berbeda ya dengan sistem operasi yang standalone tadi. Pasti berbeda. Nah, sedangkan untuk Linux itu ada Debian, Red Hat, Slackware, Mandriva, Fedora, dan Ubuntu. Ya, Ubuntu server juga ada. Ya, kalau Debian, Red Hat, Slackware, Mandriva, Fedora itu kumpulan dari punyanya Linux atau Unix. Ya, sedangkan untuk sistem operasi yang lain itu punyanya Novell NetWare, Fresco, Bayan Finance. Ya, itu kalau sistem operasi yang lainnya. Tapi rata-rata orang banyak menggunakan kalau yang pertama punya Microsoft atau yang kedua punya Linux. Itu banyak orang yang menggunakan rata-rata kedua sistem operasi tersebut, ya. Jadi nanti kalian harus pelajari. Tetapi untuk yang pertama nanti kita lebih cenderung atau fokus ke Linux dulu, ya. Nah, kita lanjut ya ke Microsoft NT. Kita ambil contoh salah satu aja ya. Punyanya Microsoft NT ya. Yang pertama itu dibuat oleh Microsoft sebagai kelanjut dari OS 2 versi mereka. Versi dari keluarga Windows NT ya, Windows NT 3.51, Windows 2000 atau NT 2000. Windows 2000 atau NT 5.0. Ya, kumpulan dari Windows 2000 itu ada 2000 profesional, Windows 2000 server, Windows 2000 Advanced Server, 2000 Data Center Server, ya. Kalau yang atas Windows 2000 profesional ini tergolong punyanya standalone, ya, kategori standalone. Sedangkan yang bawah ini itu punya Windows Server, ya.
berarti punya sistem operasi jaringan atau SOC, bisa digunakan untuk itu. Sedangkan yang atas ini Windows 2000 Professional ini dia standalone ya. Nah, sedangkan Linux itu turun dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system. Ya. Linux dapat digunakan sebagai sistem operasi server dan klien. Memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP/IP dalam bentuk TCP/IP networking software yang mencakup driver untuk Ethernet, card, dan kemampuan untuk menggunakan serial line Internet Protocol, SLIP, dan point-to-point protokol PPPP yang menyediakan akses ke jaringan melalui modem. Nah, jadi sejumlah layanan disediakan oleh Linux yang berbasiskan TCP/IP suite adalah pertama, web server, aplikasi layanannya bisa menggunakan Apache. Sedangkan web proxy itu suite ya. Kalau web proxy itu biasanya digunakan untuk menyimpan case-case internet yang sudah pernah dibuka ya. Ada lagi file and print sharing, itu Samba. Nanti pakai paket layanan aplikasi servernya punyanya Samba kalau kita pengen sharing ya, pengen mengambil data dari komputer lain ya. Yang kedua ada email atau sendmail ya. Jadi email pakai sendmail, tapi sekarang kebanyakan pakai apa namanya? Ada Procmail juga ada ya. Terus ada lagi Swirmail ya, mail server dan sebagainya ya. Domain name server menyediakan mapping antara nama dan IP address dan mendistribusikan informasi tentang jaringan. Mail server contoh bin. Jadi paket aplikasi layanan untuk domain server di Linux itu adalah bin, aplikasi servernya ya. Sistem operasi yang akan dipakai untuk pembelajaran dan praktik ada Linux Debian. Jadi nanti kita akan pakai Linux Debian ya untuk prakteknya ya. Linux diciptakan atau dibuat oleh Linus Torvalds. Jadi sedikit tahu saja untuk kalian bahwa penciptanya atau pembuatnya Linux pertama kali adalah Linus Torvalds ya. Linus Torvalds ini adalah mahasiswa dari Finlandia ya. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan mengenai sistem operasi jaringan? Untuk dasarnya dulu ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perintah dasar Linux dan lanjutan dari Linux Debian ya. Untuk KD-nya masih tetap sama, yaitu menerapkan sistem operasi jaringan tapi part 2 ya. Ada yang ditanyakan? Nah, pasti bertanya, menanyakannya gimana Pak? Wong ini video tutorial. Nah, menanyakannya, oke, kalau menanyakannya nggak tahu caranya, saya beritahu. Nah, cara menanyakannya yang pertama, kalau kalian kurang jelas mengenai video tutorial ini, bisa kalian gabung ke kode Teams, aplikasi Teams kalian. Jadi wajib semua harus gabung ya di kode ini ya, kode Teams-nya nanti ini H9U8991. Ini silakan gabung, nanti join grupnya, join kode Teams-nya ya. Join with grupnya, silakan ke kode ini. Silahkan dimasukkan, silahkan gabung dulu. Nanti semua materi ini akan saya upload di situ kalau semuanya sudah gabung ya. Jadi semua wajib untuk kelas 11 TKJ wajib gabung di grup aplikasi Teams ya, di masing-masing guru ya, untuk pembelajaran materi selanjutnya ya. Insya Allah nanti akan saya upload materi-materi selanjutnya di Teams. Jadi semuanya wajib gabung ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, kalian harus tanya. Tanya bagaimana Pak? Ya tadi gabung ini dulu, nanti silakan datanya di grup Teams, nanti saya akan jawab ya. Oke ya. Jadi silakan gabung, saya tunggu. Terus nanti syaratnya ya, untuk memperlancar materi-materi selanjutnya, silakan dipahami dulu mengenai IP address ya, karena nanti harus berhubungan IP address ya. Buka-buka lagi kelas 10 mengenai IP address. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di Teams ya, nanti akan saya jawab insya Allah ya. Nanti kamu pelajari, buka dulu bukunya, dicerna, dipahami latihan-latihan soalnya yang selama diberi di kelas 10, silakan dipelajari lagi ya.
Karena nanti baik di kelas 10, ya, kelas 11 maupun kelas 12 IP address tetap dipakai, ya. Jadi kalian harus paham. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dalam menggapai cita-cita. Semangat!